Selanjutnya kita akan membuat sebuah modul. Sebelum kita membuat modul, kita akan memilih sebuah halaman awal. Halaman awal ini berguna untuk menginterpretasikan apa sih kursus yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita bisa memilih halaman depan yang harus diatur sebagai pertama. Nah, di sini belum ada apapun karena kita belum membuatnya. Kita klik tambah 1, kita ketik di halaman judulnya, contohnya seperti ini. Lalu kita ketik briefingnya, selamat datang, bla 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 bla, sesuai dengan apa yang ingin Anda tulis di halaman awal Anda, seperti itu. Selain itu, kita juga dapat menambahkan gambar di sini, dan gambar visualisasinya itu harus sesuai dengan apa yang akan kita pelajari dalam kursus tersebut. Sebagaimana kita telah mempelajari prinsip multimedia dalam e-learning. Gambar ini bisa kita unggah dari penyimpanan dokumen dalam komputer kita maupun dalam aplikasi yang telah terintegrasi oleh Canvas LMS. Di sini kita pakai dari penyimpanan komputer. Jika gambar sudah terunggah, kita pencet serahkan, lalu kita menunggu loadingnya sampai dia telah tersemat pada kanvas atau kursus tersebut. Jika gambar telah terpasang sebagai pembuka halaman awal, kita dapat mengaturnya dengan memperkecilnya atau memperbesarnya sesuai dengan keinginan tempat yang kita kehendaki. Setelah mengatur peletakan gambar, kita dapat menetapkan kepada siapa sih halaman ini dapat dilihat. Karena ini kursus tidak untuk semua orang lain, maka kita tetapkan kepada pusat sumber belajar. Jadi orang yang mengakses pusat sumber belajar, mereka dapat melihat halaman awal tersebut. Lalu kita tetapkan halaman awal ini kapan dipublish, itu sebagaimana kursus pusat sumber belajar ini dijadwalkan pada tanggal 1 September sampai 20 Desember 2025. Jika tujuan kursus dan juga tanggal kursus telah sesuai dengan yang kita tujukan, maka kita bisa klik fitur simpan agar progres halaman awal ini dapat disimpan dan dapat dilihat oleh pengguna kursus nantinya. Nah, contoh akhirnya dapat kita lihat seperti ini. Jadi ini sebagai halaman awal pembuka kursus. Selanjutnya kita kembali ke beranda, karena halaman yang telah kita setting tadi, kita harus menyetelnya sebagai halaman awal. Karena tadi kita hanya baru mendesainnya namun belum menyetelnya sebagai halaman awal. Kita lihat tampilan sebagai siswa. Nah, di sini kita lihat belum ada halaman awalnya. Mengapa seperti itu? Karena kursus ini belum kita publish. Jadi kita harus mempublikasikannya dulu kepada publik, seperti itu. Oleh karena itu, sekarang kita memilih kursus yang akan dipublikasi. Kita dapat mengklik halaman depan yang harus diatur pertama agar kita dapat melihat halaman yang telah kita desain tadi. Selanjutnya, halaman yang telah kita buat tadi, kita checklist, dan pada buletan itu kita bisa pilih sebagai diterbitkan atau dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, maka kita dapat melihatnya sebagai halaman awal. Sekarang kita lihat di tampilan sebagai siswa, kita lihat dari sudut pandang siswa, ini kita lihat melalui beranda. Pada halaman beranda ini belum dapat terlihat halaman pertama karena yang telah dipublish ini hanya kursus halaman awalnya. Tetapi pada dashboardnya ini belum dipublish keseluruhan. Jadi satu kursusnya itu yang isinya modul belum dipublish semuanya. Oleh karena itu kita memilih publish keseluruhan seperti ini. Nah, keterangannya sudah terubah menjadi publish course. Kita balik ke pusat sumber belajar kursus kita. Nah, sekarang kita telah melihatnya di beranda ini bahwa sudah tersetting bahwa telah menjadi halaman awal yang telah kita desain tadi. Jadi seperti itu tutorialnya. Dan sini kita lihat juga sebagai siswa. Nah, di siswa juga pada berandanya telah muncul bagaimana halaman awal dibuat. Pada Canvas LMS
seluruh yang kita desain akan dapat terlihat oleh siswa apabila kita telah mempublikasikannya. Dari tampilan beranda, kita selanjutnya akan membuat sebuah modul. Maka kita dapat klik kolom modul dan tambahkan modul yang ingin kita buat. Nah, karena pusat sumber belajar ini, modul pertama yang akan kita pelajari yaitu pengantar pusat sumber belajar. Di sini kita ketik, jika sudah kita dapat pencet nama modul. Jika sudah, kita tambahkan di dalam ini kita ingin membuat apa dalam satu modul itu. Apakah kita dalam format tugas, kuis, file, halaman, diskusi, header text, URL eksternal ataupun alt eksternal. Di sini kita akan membuat sebuah halaman lagi, yaitu halaman yang dimana isinya materi dalam pengantar pusat sumber belajar tersebut. Jika sudah pilih menu halaman, maka kita beri nama submodul tersebut. Submodul ini kita kasih nama konsep dasar atau pengertian dari pusat sumber belajar. Jika diketik, kita bisa klik tambah item. Maka modul pengantar pusat sumber belajar telah mempunyai submodul yaitu pengertian pusat sumber belajar. Di pengertian pusat sumber belajar ini belum ada materinya, maka kita klik edit. Lalu kita masukkan materi yang ingin kita masukkan di sini. Kita bisa mengatur materinya menjadi bold, italic, ataupun underline dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh Canvas LMS. Selain itu, kita bisa tambahkan kembali juga para ahli dan juga materi-materi lainnya. Jika materi telah selesai disetel, maka kita dapat tetapkan kepada seluruh anak yang telah mengakses kursus pusat sumber belajar. Kita tetapkan dipublish pada tanggal 1 September hingga tidak kami kasih tenggat waktu dan simpan. Setelah disimpan, maka akan terlihat preview materi yang telah kita tambahkan dalam modul. Setelah itu kita lihat preview sebagai siswa, akses ditolak. Mengapa? Seperti dimana yang telah kita pelajari sebelumnya pada halaman awal, semua yang telah kita desain dan kita cantumkan tidak akan terlihat apabila belum dipublish. Selanjutnya kita kembali kepada menu modul. Kita akan menambahkan submodul di sini. Submodul ini kita akan atur sebagai tugas. Tugas awal dari modul pertama yaitu pengantar pusat sumber belajar. Sini kita ketik namanya itu tugas 1. Kita berikan nama tugas 1, kita klik tambah item, lalu pencet pada tugas 1. Maka kita belum membuat tugas apapun di sini. Kita bisa klik edit. Nah, edit di atas kanan. Maka bisa kita ketikkan pertanyaan atau tugas kepada siswa. Contohnya, sintesiskanlah definisi pusat sumber belajar ini. Setelah memberikan pertanyaan, kita akan setel skor poin jadi 100. Lalu tampilkan nilai sebagai poin. Jenis penyerahannya ini yaitu bisa kita pilih online di atas kertas, alat eksternal dan lucid. Di sini kita pilih online dan pengumpulannya itu entry text, namun bisa URL situs, rekaman media, anotasi ataupun unggahan file. Tapi untuk tugas 1 ini kita entry text. Upaya penyerahannya jadi submitnya itu tanpa batas, bisa kapan saja dikumpulkan. Selanjutnya kita menyesuaikan fitur-fitur yang ingin kita gunakan untuk tugas tersebut. Lalu kita tetapkan tugas ini kepada siswa yang telah mengakses kursus atau modul pusat sumber belajar. Selanjutnya kita bisa mengatur untuk waktu pengumpulan. Jika sudah settle semuanya dari tugas dan waktu pengumpulan, kita bisa simpan. Apabila muncul peringatan seperti ini, bisa disesuaikan kembali kepada siapa saja yang bisa mengakses tugas ini.
jika sudah, kita dapat melihat bahwa tugas telah disetel dan telah muncul di halaman tugas ini, seperti itu. Setelah mengatur tugas, kita bisa kembali ke modul, lalu kita bisa lihat pada modul tersebut sudah ada 2 submodul, dan di sini kita bikin modul kembali, yaitu bab kedua setelah pengantar pusat sumber belajar. Pada modul kedua ini kita akan bahas fungsi dan juga peran PSB atau pusat sumber belajar. Untuk memastikan apabila modul yang telah kita desain dapat terlihat oleh mahasiswa, maka kita harus publikasikan dulu. Ingat, kita harus mempublikasikan agar siswa yang mengakses modul kita itu bisa melihat apa yang kita buat. Nah, di sini kita lihat preview sebagai siswa. Maka telah ada modul pertama yaitu pengantar sumber belajar dan juga submodul yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita kembali pada menu modul, kita akan menambahkan submodul pada fungsi dan peran PSB. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita bisa bikin halaman di sini. Namun di sini kita pengen attach file. Kita menambahkan sebuah file. Bagaimana kita menambahkan sebuah file? Nah, seperti ini tutorialnya. Kita bisa pilih salah satu file yang sudah tertera dalam dokumen komputer kita. Jika file sudah tertaut, klik tambah item, maka file akan ke-upload terunggah dalam kanvas LMS ini. Dan file telah tercantum sebagai submodul pada modul fungsi dan peran PSB. Selanjutnya kita bisa mengulang tahapan seperti yang telah dijelaskan untuk membuat submodul lainnya, dan kalian bisa mengatur sendiri submodul itu dalam bentuk seperti apa. Bisa dalam submodul berbentuk file, tautan, kuis, tugas, ataupun lainnya sesuai dengan apa yang instruktur ingin memberikannya kepada siswanya. Di sini kita mengatur submodul dalam menu halaman kembali. Di sini kita membahas fungsi PSB dalam bukti nyata. Di sini kita dapat menginput materi-materi yang kita inginkan. Setelah menambahkan materi, kita akan menambahkan elemen-elemen yang kita ingin tambahkan seperti video atau gambar. Di sini kita ingin menambahkan elemen video yang dimana berasal dari link YouTube yang dapat kita copy paste dan kita cantumkan kembali lewat aplikasi. Jadi ini merupakan tools aplikasi yang telah kita integrasikan ke dalam Canva LMS. Kita bisa copy paste link di sini. Dan nanti biasanya akan muncul video yang akan kita masukkan ke modul kita tersebut. Jika materi dan video sudah siap, maka kita bisa klik simpan. Lalu kita tunggu, dan sudah selesai, kita settle submodul yang kedua ini. Selanjutnya kita akan buat submodul yang dimana submodul ini dengan menu kuis. Menu kuis ini jangan lupa kita beri nama yaitu kuis 1 ataupun sesuka kalian sebagai autor ingin memberikan kuis ini dengan jenis nama kuis apa, seperti itu. Lalu kita bisa klik tambah item. Loading, kita bisa klik kuis satunya dan kita edit apa yang ingin kita berikan di dalam kuis tersebut. Di sini aku bikin kuisnya itu pertanyaan pendalaman dari fungsi dan juga peran PSB. Selanjutnya kita dapat mengatur bahwa kuis tersebut adalah kuis latihan, kuis dinilai, survei dinilai, ataupun survei tidak dinilai. Selanjutnya kita bisa setting batas waktunya. Di sini kita mengatur batas waktunya itu 30 menit. Lalu kita juga dapat mengatur submit jawaban siswanya itu dalam berapa kali submit. Nah, di sini kita submit sesuai kemauan kita. Jika semua sudah diatur tanggal dan juga pertanyaan kuisnya, kita bisa simpan. Maka kuis selesai kita buat, dan jangan lupa kita harus publikasikan kuis ini agar dapat dilihat oleh siswa. Untuk mempublikasikannya, kita dapat tekan tombol hijau di kanan seperti yang tertera. Lalu kita bisa lihat hasil sebagai mahasiswa. Kita bisa melihat submodul 2 ini ada 3,
kuis, dan juga materi-materinya. Selanjutnya kita akan membuat modul kembali. Di sini modulnya tentang komponen PSB. Terkait pembuatan modul sebagaimana yang telah kita pelajari pada tutorial sebelumnya, sekarang kita fokus bagaimana menambahkan link yang dapat berpindah kepada tab lainnya, dan juga bagaimana membuat diskusi. Sebagaimana membuat submodul, kita pilih menu diskusi. Di sini sudah terbuat diskusi 1, maka kita bisa klik edit. Nah, edit di sini kita bisa masukkan pertanyaan diskusi yang akan kita cantumkan pada kanvas LMS ini. Setelah kita memberikan pertanyaan diskusi tersebut, kita dapat menyelesaikannya dengan memilih opsi-opsi sebelum diskusi ini ditampilkan kepada siswanya. Selanjutnya kita dapat menyesuaikan opsi-opsi yang kita inginkan untuk ditampilkan pada mahasiswa yang mengakses kursus pusat sumber belajar tersebut. Setelah diatur seluruhnya, opsinya maupun tanggal-tanggal perilisannya, maka kita bisa simpan akses diskusi ini agar bisa dilihat oleh seluruh siswa. Kita membuat submodul terakhir, yaitu tugas. Tugas di sini kita akan mencantumkan link. Jadi kita fokus dengan bagaimana mencantumkan linknya. Sekarang kita masuk ke tugas 2. Tugas 2 belum ada apapun, kita edit. Kita masukkan apa yang ingin kita cantumkan di sana. Kita bisa tautkan link eksternal. Sini kita tulis teksnya. Kita bisa sesuaikan instruksi dengan mengetik teksnya. Seperti perhatikanlah learning center berikut ini. Lalu kita bisa pergi ke tab lain di mana berisi tentang learning center atau pusat sumber belajar. Bisa kita copy. Kita kembali lagi pada kanvas LMS, kita paste, dan selesai. Maka instruksi tersebut telah terisi oleh link juga. Setelah instruksi tugas telah diselesaikan, kita bisa mengatur poin dan juga jenis pengumpulan tugasnya. Kita bisa mengumpulkan online, dan di sini kita akan dikumpulkan secara unggahan file, bukan text entry seperti sebelumnya. Sudah kita tentukan penyerahan tugasnya ini terbatas. Lalu kita bisa tentukan apakah ini tugas grup ataupun bukan. Selanjutnya kita sesuaikan opsi-opsi pengumpulannya. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Maka tugas 2 sudah selesai. Dan kita kembali ke menu modul, dan ini hasil akhirnya. Jangan lupa publikasi pada modul ketiga komponen PSB, dan kita lihat hasilnya sebagai view atau POV dari siswa. Di sini hasil akhir dari kursus pusat sumber belajar. Di sini siswa telah bisa melihat keseluruhan modul yang telah kita buat, yaitu tadi ada 3 modul. Terakhir kita dapat tambahkan pengumuman pada hari pertama. Di sini kita telah buat, yaitu selamat datang di mata kuliah sumber pembelajaran, agar siswa lebih merasa bahwa mereka ini sebagai komponen belajar dan mempunyai jiwa pada kursus pusat sumber belajar. Kita bisa sesuaikan teks yang ingin kita unggah dan publikasikan kepada pengumuman di kanvas LMS tersebut, sehingga dapat dilihat oleh siswa yang mengakses kursus pusat sumber belajar di hari pertama mereka belajar kursus tersebut. Beginilah hasil akhir dari pengumuman yang telah kita buat tadi. Lalu kita lihat dari POV siswa ini, pengumuman akan terlihat bentuknya seperti ini. Lalu di menu tugas, beberapa tugas yang telah disetting untuk dikerjakan oleh siswa. Lalu nilai ini nilai yang akan terpampang apabila siswa telah menyelesaikan tugas-tugasnya dan kuisnya. Itu ada orang di sini. Apabila kursus telah diakses oleh banyak orang, maka orang-orang tersebut akan terdaftar nama-namanya dan juga biodatanya. Lalu halaman, kita kembali ke halaman awal, di mana halaman ini sebagai halaman pembuka kursus pusat sumber belajar.
Lalu menu file ini file yang telah diunggah pada kursus tersebut. Silabus yaitu silabus kursus pada kursus pusat sumber belajar, dan kuis. Ini modul, ini adalah tampilan modul-modul yang telah kita desain pada kursus pusat sumber belajar. Mungkin cukup sekian tutorial dari kelompok 1A pada pembedahan Canvas LMS. Terima kasih.